Mari kita jangan sampai menjadi golongan setan. Memang dalam Quran itu hizbun itu golongan yang sekarang ini jadi dalam bahasa Arab modern itu menjadi partai ya. Zaman Nabi nggak ada partai politik partai nggak ada, hizbun itu hanya golongan kelompok gitu ya. Nah sekarang ini terjemahnya nggak di partai. Publik sekarang perlu pragmatis dalam artian positif. Pragmatis tapi dalam artian positif. Jualan surga dan neraka nggak diterima lagi. Ini yang perlu kita diskusikan panjang. Apa benar setelah didepak oleh Zulkifli Hasan, kini Amin Rais dihajar Andre Rosiade. Amin Rais saat ini usianya sudah mencapai angka 76 tahun, tapi tetap saja merasa dirinya politisi paling hebat se-Indonesia. Padahal ia sudah tak dianggap oleh PAN saat ini, sehingga di periode kedua kepengurusan Zulkifli Hasan ia didepak dari partai yang dia turut didirikan tersebut. Sebelumnya pengaruh Amin Rais di PAN sangat besar. Siapa yang mau menjadi ketua umum PAN untuk terpilih syaratnya wajib mendapat restu dari Mbah Min. Terbukti beberapa ketua umum PAN seperti Sutrisno Bachir, Hatta Rajasa, dan Zulkifli Hasan di periode pertama bisa terpilih jadi orang nomor 1 di partai berwarna biru itu berkat restu Amin Rais. Tapi ternyata kelakuan Amin Rais yang selalu mendominasi PAN itu membuat sang ketua umum Zulkifli Hasan murka. Langkahnya seolah dibelenggu oleh Amin Rais. Bahkan karena begitu kencangnya intervensi Amin terhadap PAN, sampai-sampai terlihat seolah ada matahari kembar di partai yang berlambang matahari itu. Hal inilah yang membuat Zul tidak suka, hingga ia akhirnya memutuskan untuk berseberangan dengan besannya tersebut. Di Kongres PAN kelima beberapa waktu yang lalu, sebenarnya Amin Rais coba untuk mengusir si Zul ini dari kursi kepemimpinan PAN dengan mencalonkan anteknya adalah Mulfahri Harahap sebagai ketua umum PAN. Tapi apa daya, ternyata kader PAN yang lain juga gusar terhadap dominasi Amin Rais di partai tersebut, sehingga dagangannya Mulfahri kurang laku. Terbukti di Kongres yang digelar pada Februari 2020 lalu itu ternyata antek Amin Rais tersebut kalah telak melawan Zulkifli Hasan. Zul berhasil mendapatkan 331 suara, sementara Mulfahri hanya memperoleh 225 suara saja. Nah, tidak ingin ada benalu lagi di partai yang dipimpinnya tersebut, tanpa menunggu waktu lama, Zul pun segera mendepak Amin Rais dari jabatan sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN dan menggantikannya dengan Sutrisno Bachir. Si Sutrisno ini pada pemerintah Jokowi periode pertama ditunjuk sebagai Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Artinya, di politik ia berseberangan dengan Amin Rais. Amin selalu menghina dan menghujat presiden, sementara Sutrisno malah ditunjuk sebagai pembantu pemerintah. Jadi sekarang, pasca posisinya digantikan oleh Sutrisno Bachir di PAN, Amin Rais sudah sesuai dengan perkataan Gus Dur waktu itu, adalah orang-orang itu bakal jadi gelandangan politik selamanya. Jabatannya di PAN kini hanya sekedar kader biasa yang tidak lebih tinggi dari posisi Valdo Maldini yang dulu pernah menjadi Wasekjen PAN sebelum akhirnya hijrah ke PSI. Memang sih ada wacana mau membentuk PAN reformasi, tapi yang namanya baru wacana, tetap saja Amin belum bisa menjadi ketua umum atau ketua Dewan Kehormatan PAN reformasi itu. Belum lagi ditambah dengan waktu pendirian partai baru itu belum jelas kapan tepatnya. Jadi masih jauh banget PAN reformasi itu bisa terwujud. Nah, lantas apa yang dilakukan Amin Rais sekarang untuk mengisi waktunya pasca tidak lagi menjadi petinggi di PAN? Menjadi narasumber di channel YouTube Refli Harun. Saat berbincang dengan ex-komisaris Pelindo 1 itulah Amin Rais membahas peta politik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Dia menjelaskan Capres 2024 yang paling populer saat ini adalah Prabowo, sementara di posisi kedua ditempati oleh Anies Baswedan. Amin Rais lantas menyinggung posisi Anies di Pilpres 2014 yang lalu, yang mana kala itu Anies memang sudah berseberangan dengan Prabowo, sampai-sampai ia menyebut Prabowo didukung oleh mafia. Tapi apa daya, doi dipecat dari kursi Mendikbud oleh Jokowi, hingga akhirnya berhubung di Gerindra minim kader potensial, ia dicalonkan oleh Prabowo sebagai Cagup DKI untuk melawan mantan kader partai berlambang burung Garuda itu, yakni Ahok. Dan Anies berhasil terpilih sebagai Gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017 yang lalu.
Tapi bak disambar petir di siang bolong. Pujian terhadap Prabowo itu ternyata tidak terbalas. Yang ada, Amin malah dihajar pakai mulut oleh anak buah Prabowo, Andre Rosiade. Andre pun mengatakan apa yang dilakukan oleh Amin Rais tersebut yakni membahas konstelasi politik 5 tahun ke depan di saat Indonesia kena wabah corona seperti ini adalah tidak tepat. Tidak perlu membicarakan peta politik 2024 karena saat ini Belanda masih jauh. Rakyat tidak butuh membahas pemilu dan pilpres, ujar Andre mengskakmat Amin Rais. Andre lantas memberi peringatan keras kepada ex-ketua MPR itu bahwa yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah uluran tangan para politisi. Karena sebagian diantaranya yang terdampak COVID-19 ada yang tidak lagi bekerja pasca di PHK. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah aksi nyata politisi untuk membantu rakyat yang terdampak COVID-19. Bukan malah cerita politik. Seluruh parpol politisi bekerja keras aksi nyata bantu masyarakat, ujar anggota DPR tersebut. Dunia memang unik lah. Dulu Mbah Amin mati-matian membela bos Andre Prabowo. Sampai-sampai Presiden Jokowi waktu itu dikatain olehnya akan jadi bebek lumpuh. Sekarang di saat usianya kian menua, ia malah diskakmat oleh anak buah Prabowo, Andre Rosiade. Waduh, malang bener nasibmu Mbah. Semoga sehat selalu dan panjang umur, supaya Mbah bisa terus menikmati pahitnya politik di negeri ini. Dan artikel ini dicuplik dari siwar.com yang ditulis oleh Ferry Fadli. Terima kasih.